Heran juga ini ya saudara-saudara ya, ada media di Malaysia yang bicara soal ranking FIFA Malaysia yang katanya akan 120 melewati Indonesia. Dia juga bicara bahwa ranking Malaysia itu yang terbaik tahun 2025, bahkan mengalahkan England dan Portugal. Ngapain kalian bicara ranking? Kalian itu sedang dihukum FIFA. Fokus saja membela diri bagaimana asal-usul pemain warisan kalian. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Selain Indonesia yang berjuang mati-matian di kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia 2027 yang melibatkan sejumlah klub, sejumlah tim. Oh, klub bukan klub ya, tim ya. Tim nasional sejumlah negara di Asia Tenggara, di ASEAN di Asia Tenggara itu berlangsung kemarin hari Jumat dan nanti berlangsung lagi di hari Selasa, saudara-saudara. Dan pada hari pertandingan kemarin di hari Jumat itu, saudara-saudara, hasilnya ada secercah lah, ada cahaya yang cukup bagus, cahaya terang bagi beberapa negara ASEAN untuk bisa mengirimkan wakil-wakilnya lagi di Piala Asia. Mungkin akan ada 3, kalau tadinya sudah agak pesimistis ya, mungkin hanya ada 2 atau 1, tapi kali ini kemungkinan hasil matchday di bulan Oktober ini kemungkinan akan memunculkan optimisme. Mungkin akan ada 2 atau 3, mungkin akan ada 3 negara yang bisa lolos, 3 negara Asia Tenggara, 3 negara ASEAN yang lolos ke Piala Asia 2027 mengikuti Indonesia yang sudah telah lebih dulu lolos, saudara-saudara, dan mungkin saja Malaysia akan dicoret. Jadi di hasil pertandingan kemarin itu, saudara-saudara, cukup ya, misalnya Filipina mengalahkan Timor Leste 4-1. Kemudian Singapura bermain imbang 1-1 dengan India. Thailand mengalahkan Cina Taipei 2-0. Tetapi secara mengejutkan Sri Lanka mampu mengalahkan Turkmenistan. Jadi Thailand ini bisa bernafas lagi nih, saudara-saudara, bisa bernafas lega karena sekarang otomatis di grupnya Thailand itu, saudara-saudara, poinnya semua sama, 6. Thailand, Turkmenistan, Sri Lanka itu poinnya 6, sehingga punya peluang lolos ke babak berikutnya. Sementara Vietnam, saudara-saudara, berhasil mengalahkan Nepal 3-1 dan Malaysia mengalahkan Laos 3-0. Tetapi kan saudara-saudara tahu saudara-saudara tahu bahwa Malaysia sedang dalam kasus dengan FIFA. 7 pemain Malaysia, 7 pemain warisan, istilah mereka begitu, 7 pemain naturalisasi Malaysia setelah dihukum FIFA, di-ban 12 bulan, denda banyak. Didenda uang yang cukup banyak, sehingga ini di grupnya Malaysia dan Vietnam ini ada kemungkinan Malaysia akan, kalaupun Malaysia nggak dicoret, saudara-saudara, kalaupun AFC mungkin ya, kan kita tahulah AFC kayak begitulah, AFC host ada di Kuala Lumpur, sekjen AFC dari Malaysia
pegawai-pegawainya, pengurusnya banyak yang dari Malaysia. Jadi saya sih ragu Malaysia akan dihukum, akan dicoret dari kualifikasi Piala Asia. Mungkin saja hukuman yang bisa dijatuhkan AFC ya kemarin dua pertandingan Malaysia yang menggunakan pemain-pemain ilegal ini melawan Nepal maupun melawan Vietnam ini kemungkinan besar akan seharusnya normalnya seharusnya dicoret dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah seperti halnya Afrika Selatan waktu pertandingan melawan Lesotho atau apa mana gitu yang dia menggunakan pemain tidak sah, pemain ilegal yang mendapat akumulasi kartu kuning tetapi dimainkan dia dianggap kalah 0. Nah, seharusnya ini juga Malaysia harus dikurangi 3 poin. Dianggap kalah 0-3 pertandingan melawan Vietnam sehingga poinnya dikasihkan Vietnam dan diberikan kepada Nepal. Jadi seharusnya ini normalnya ini nanti di grup ini Vietnam akan melolos. Kemungkinan besar Vietnam punya peluang akan lolos dan harapan saya juga Vietnam yang lolos karena dia lebih fair, lebih sportif, tidak curang saudara-saudara, tidak menggunakan pemain palsu, tidak menggunakan pemain naturalisasi yang nggak jelas sumber asal-usulnya karena ini sudah terbukti hukuman dari FIFA ini berat sekali. Malaysia nggak bisa membela diri lagi. Sulit, berat kalau Malaysia masih mengajukan bukti. Malaysia ini mau ngapain lagi? Kalian itu FIFA itu sudah punya bukti telak 7 pemain itu punya kakek, punya nenek yang bukan lahir di Malaysia. Nah, syarat FIFA itu sebenarnya simple, nggak berat sebenarnya syarat FIFA untuk pemain-pemain naturalisasi. Yang penting kakek neneknya itu lahir saja. Dia punya birth certificate, sertifikat kelahiran, akta lahir di negara itu saja. Dia nggak perlu orang keturunan, dia nggak perlu orang tempatan, orang lokal, nggak perlu dia orang Melayu, nggak perlu misalnya dia orang Indonesia asli, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang mana, nggak perlu. Yang penting dia lahir di satu negara. Lahir misalnya cuma numpang lahir aja ya 1 hari, terus kemudian dia pergi ke luar negara. Misalnya siapa kakeknya Garces, dia lahir misalnya di Kuala Lumpur, kemudian umur 1 hari dia pergi ke Argentina itu nggak masalah. Yang penting ada birth certificate. Sertifikat lahirnya itu, kelahirannya itu diterbitkan di Malaysia. Nah, masalahnya ini kan Malaysia kagak. Kagak, saudara. 7 pemain itu tidak ada satupun yang kakek nenek dia yang diklaim lahir dari Malaysia itu punya sertifikat kelahiran di Malaysia. Sertifikat kelahiran mereka itu sudah ada di tangan FIFA dan itu ada di Spanyol, ada di Brasil, ada di Belanda, ada di mana lagi, Spanyol atau manalah itu, Argentina, kayak begitu saudara-saudara. Jadi ini bukti FIFA ini sudah kuat sekali sehingga Malaysia ya terima saja dan sportif. Kalian percuma juga nanti banding, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya kalian banding, kalian appeal ke FIFA, apalagi nanti sampai ke CAS. Court Arbitrase Sportif, Tribunal Arbitrase de Sportif, TAS atau CAS itu nggak ada guna juga karena sudah pasti nanti bukti kalian lemah, buktinya lemah, tidak ada bukti dan itu ya justru akan mempermalukan kalian. Ya solusinya kan terima saja, minta maaf, terus perbaiki diri, kemudian orang-orang yang terlibat di situ dihukum karena walaupun Malaysia punya undang-undang kewarganegaraan sendiri, FIFA punya aturan sendiri juga. Itu saudara-saudara, karena itu ini bagi Malaysia ini ya, bagi fans lah, bagi media lah. Ini saya ketawa aja nih, ada sebuah media di Malaysia itu makan bola apa gitu. Medianya itu dia bikin artikel tentang Malaysia ke-5 dunia dalam ranking prestasi 2025 atasi England dan Portugal. Maksudnya apa? Jadi ternyata di situ di artikel itu dijelaskan bahwa Malaysia selama berdasarkan data dari transfer market, Malaysia mempunyai prestasi terbaik dalam 5 pertandingan selama tahun 2025, saudara-saudara. Mereka juga membuat berita tulisan yang waktu hasil kemenangan dari Laos itu sudah mereka membuat judul ranking nyata-nyata Malaysia jejak kelompok 120 dunia pintas Indonesia.
Jadi maksudnya kemenangan atas Laos akan membuat ranking Malaysia naik ke 120, kemudian melewati rankingnya Indonesia yang dikalahkan oleh Arab Saudi. Ya ini nggak apple to apple lah, nggak apple to apple. Satunya kualifikasi Piala Asia, satunya kualifikasi Piala Dunia. Satunya lawan yang dihadapi Arab Saudi ranking 50 berapa? 58, 56 atau 59. Satunya Laos yang ranking 100 berapa? 150 atau 100 berapa lah ranking di bawah. Jadi aneh juga nih saya membaca kayak begini nih, ketawa tapi ya karena Malaysia ya. Lucu juga, maksud saya begini, nggak usah lah kalian bikin tulisan atau bikin mengeluarkan pendapat seperti ini, realistis sajalah. Kalian itu fokus saja pada urusan soal Facundo Garces, Emmanuel Macuca, Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Hevel, terus siapa lagi? Kok saya hafal ya? Ya itu Holgado. Kayak begitu aja. Fokus ke situ. Kasihan pemain-pemain itu sudah dibujuk rayu, dijanjikan janji surga, ternyata karir mereka terhenti 12 bulan, saudara-saudara. 1 tahun itu kalau pemain nggak main 1 tahun itu, bisa jadi dia nanti 1 tahun berikutnya kakinya sudah kayak kaki gajah itu. Itu saja, fokus kalian ke situ, nggak usah bicara soal ranking FIFA, nggak usah bicara soal kalian melewati Indonesia, melewati Thailand, melewati Vietnam, nggak usah, itu terlalu tinggi. Dari masalah Malaysia yang lucu lucu dan unik lah, dan aneh-aneh nih hobinya ini. Saya senang sekali dengan beberapa performa tim nasional di ASEAN lainnya yang kemungkinan besar akan bisa lolos ke Piala Asia lah kalau trennya ini tetap stabil, saudara. Misalnya kita lihat saja di Filipina ya, di grup A ini nanti pertandingan berikutnya dia akan kembali lawan Timor Leste, sementara Tajikistan akan kembali lawan Maldives. Dan sekarang Filipina ini poinnya 7 sama dengan Tajikistan. Nah, mereka unggul produktivitas gol. Jadi ini kalau trennya, grafiknya bertahan naik, nggak usah bicara ranking lah. Yang penting lolos Piala Asia daripada nanti dicoret. Itu saya rasa cukup bagus. Ini Filipina punya potensi untuk lolos. Kalau Singapura mungkin agak berat ya, saudara-saudara ya, walaupun kemarin menahan imbang India, tetapi kan di situ masih ada Hong Kong di posisi pertama. Dengan 7 poin, sementara Singapura dengan 5 poin. Masih ada selisih 2 poin. Kalaupun nanti Hong Kong kembali menang lawan Bangladesh ya. Dan walaupun Singapura juga menang lawan India, tetap poinnya masih ada, Hong Kong masih di atas. Itu kemungkinan agak berat. Thailand ini yang agak menarik memang di sini, dengan kemenangan Sri Lanka yang mengejutkan Turkmenistan, karena kemarin pada pertandingan sebelumnya kan Thailand sempat dikalahkan oleh Turkmenistan, saudara-saudara. Thailand waktu itu sempat dikalahkan Turkmenistan 3-1, sementara sekarang Sri Lanka mengalahkan Turkmenistan, dan nanti Turkmenistan akan bertemu dengan Sri Lanka lagi. Sementara Thailand akan bertemu dengan Cina Taipei pada pertandingan kedua. Jadi ini menarik karena masing-masing tim punya 6 poin, dan Thailand juga head-to-headnya mengalahkan Sri Lanka, dikalahkan Turkmenistan, Sri Lanka mengalahkan Turkmenistan. Nah, ini menarik, ini pasti saya rasa akan ketat sampai akhir, saudara-saudara, dan ya kita dukung aja lah. Di grup F, saudara-saudara ya, di grupnya Malaysia ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, saya sih berharap seharusnya ini sebagai bentuk dari sportivitas, fair play, keadilan, kejujuran, dari semangat olahraga, itu seharusnya ya Vietnam lah ini. Vietnam yang lolos ya harusnya, walaupun di klasemen saat ini kalau dengan 2 pertandingan yang Malaysia menggunakan pemain yang curang itu, pemain palsu itu, kan Malaysia sekarang ada di posisi pertama 9 poin, 3 kemenangan. Sementara Vietnam ada di posisi kedua dengan 2 kemenangan, 1 kekalahan dari Malaysia ya. Dengan 6 poin. Tapi nanti kalau ini Malaysia poinnya dikurangi 6 poin ya, otomatis Vietnam akan naik dapat 9 poin.
Vietnam dapat 9 poin, Nepal dapat 3 poin, saudara-saudara. Dapat warisan dan Malaysia turun hanya dapat 3 poin kemenangan dari Laos. Kalau nanti dia menang lagi lawan Laos ya 6 poin. Jadi ini saya harapan saya AFC harus fair, harus adil, harus jujur, harus tegas. Walaupun kalian punya markas, punya kantor ada di Malaysia, ada di Kuala Lumpur, dan banyak pengurus pegawai apa semuanya orang Malaysia, harusnya kalian fair menegakkan sportivitas dengan setinggi-tingginya. Timor Leste dulu ketika kasus naturalisasi pemain palsunya itu terbongkar FIFA, mereka juga kemudian dicoret, dihukum semuanya sehingga rankingnya turun drastis. Ya seharusnya hal yang sama juga berlaku pada Malaysia. Dan demi keadilan, demi kejujuran, kesetaraan, Vietnam harusnya naik ke atas. Kalaupun Malaysia pada akhirnya nggak dicoret, nggak masalah. Yang penting poinnya dikurangi gitu loh. Syukur-syukur sebaiknya lebih adil lagi ya, poinnya dikurangi, kemudian mereka dicoret dari kompetisi. Itu baru namanya sportif, baru namanya fair play dan jujur. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Vanuatu sampai ke mana? Zimbabwe, saudara-saudara. Semua sudah kita ulas, semua sudah cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang kualifikasi Piala Asia 2027 yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara, saudara-saudara. Negara ASEAN setelah kemarin sudah ada pertandingan di hari Jumat malam, nanti akan ada pertandingan lagi kalau nggak salah di hari Selasa, saudara-saudara. Dan peluang tim-tim Asia Tenggara untuk mengirimkan wakil itu tampaknya ada cahaya cerah, saudara-saudara. Ada cahaya cerah. Kita lihat saja misalnya Thailand yang pada akhirnya harus berterima kasih kepada Sri Lanka yang mengalahkan Turkmenistan. Itu berarti Thailand, Turkmenistan, dan Sri Lanka atau mana ya, itu poinnya sama. Dan ini peluangnya akan ketat sekali, saudara-saudara. Begitu pula grupnya Filipina, juga Filipina memuncaki klasemen, ada di puncak klasemen, walaupun masih akan ada pertandingan lain yang jauh lebih berat, saudara-saudara. Kemudian di grupnya Vietnam grupnya Vietnam dan Malaysia, ya tentu sajalah Malaysia mengalahkan Laos, kemudian Vietnam juga mencatatkan hasil yang cukup bagus, saudara-saudara. Vietnam mengalahkan Nepal 3-1, dan itu membuat kalau di grup ini nanti, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, ini kan masih ada kasus pemain palsu, pemain naturalisasi, pemain bohong-bohongan, pemain siluman, pemain hantu, ghost player. Itu masih ada, saudara-saudara, dan itu seharusnya normalnya, wajarnya itu nanti Malaysia, pertandingan hasil Malaysia melawan Vietnam dan hasil Malaysia melawan Nepal yang menggunakan pemain-pemain siluman itu, pemain-pemain ilegal, pemain-pemain tidak sah menurut FIFA, itu seharusnya batal. Seharusnya batal lah itu, saudara-saudara. Seharusnya batal, seharusnya Malaysia akan dianggap kalah 0-3, sehingga kemenangan akan menjadi milik Nepal dan milik Vietnam. Seharusnya itu ya, normalnya, logika hukumnya seperti itu kalau AFC fair. Jadi peluang kemungkinan Vietnam akan lolos. Thailand juga terbuka peluangnya lagi setelah kekalahan mengejutkan Turkmenistan itu, saudara-saudara. Kemudian Filipina juga punya peluang. Jadi ada kemungkinan 3 negara ASEAN akan lolos dari kualifikasi, dan tentu saja 1 dari Indonesia. Karena itu Malaysia ini saya kasih tahu ya, buat media di Malaysia, buat orang-orang di Malaysia, buat fans, buat supporter, buat apapun itulah, termasuk pengurus-pengurus, nggak usah kalian bicara soal ranking. Karena ada media di Malaysia yang sudah bicara ranking. Katanya Malaysia setelah kemenangan dari Laos dan kekalahan Indonesia dari Arab Saudi, itu Malaysia akan melewati Indonesia, masuk ke ranking 120, katanya begitu.
Bahkan mereka mengatakan ini Malaysia hasil pertandingan selama 2025 ini yang terbaik, di pos yang terbaik kelima, mengalahkan England dan Portugal. Gak usah bicara kayak begitu, saudara-saudara. Kalian bicara dulu, fokus itu hukuman yang diberikan FIFA. Pemain-pemain palsu kalian, pemain-pemain warisan, pemain-pemain naturalisasi palsu kalian, itu saja dulu yang diurusin. Gak usah membayangkan yang indah-indah, itu aja diselesaikan dulu yang jauh lebih penting sebelum kalian bicara soal ranking. Karena pemain palsu itu nggak berkah, dan ini harus AFC harus kasih hukuman lah. Oh, itu curang, itu namanya ada niat buruk, ada maksud buruk untuk tidak sportif, ya harusnya dihukum sama AFC. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, dan jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!